Baik, kita mulai. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu, teman-teman semua sudah gabung. Sesuai kontrak kemarin dengan Sipen, hari ini presentasi nggih, kelompok yang presentasi. Monggo mungkin jadi teknisnya seperti biasa, silakan pilih moderatornya, presentasi, diskusi gitu aja. Oke, monggo dipersilakan. Baik, Bu. Ini untuk moderator apakah ditunjuk Ibu atau dari kelompok? Silakan ditunjuk atau siapapun yang berkenan di luar kelompok nih Bu. Jadi di luar kelompok yang presentasi moderator. Monggo. Oh, baik, Bu. Jadi saya tunjuk untuk Mercy, bisa ya? Untuk jadi moderator kelompok 3. Bagaimana, Mercy? Atau dari Yulia Ratnasari? Halo, Yulia. Yulia, bagaimana? Bisa, Pak Yul? Baik, kalau tidak bisa, kita ke Mas Kristomi aja. Udah, Mas. Ya, Persilahkan. mohon izin. Kelompok berapa ini Bu Sumia? Kelompok 3. Kelompok 3 tentang apa? Apa sih? Oke, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Mohon izin, saya akan menjadi moderator pada siang hari ini. Mohon izin Bu Mona dan Bapak Ibu semuanya. Apakah kelompok 3 sudah siap? Siap, Mas. Siap ya. Oke, nanti sistemnya seperti ini saja. Silakan teman-teman dari kelompok 3 memaparkan waktunya 15 menit. Kemudian selama proses berjalan disampaikan dari kelompok 3, jika ada teman-teman ingin menyampaikan atau memberikan pertanyaan, silakan di kolom chat. Silakan di kolom chat. Kemudian nanti silakan juga misalnya selain di kolom chat bisa langsung bertanya pada kelompok 3. Kemudian untuk kelompok 3 waktu dan tempat saya persilahkan. Silakan kelompok 3. Izin share screen-nya. Boleh, monggo.
Assalamualaikum, selamat sore. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan aplikasi sistem informasi dalam pelayanan pasien Sisrut dan Satu Sehat Mobile. Kelompok 3 terdiri dari Sitike, Sriwidi Astuti, Sumihar, John Ivan, saya Narwati, Lisa Manalu, Wiwi Handayani. Langsung kami presentasikan. Latar belakang, sistem rujukan pelayanan kesehatan perorangan menjelaskan bahwa sistem rujukan merupakan suatu penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur, melimpahkan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik, vertikal maupun horizontal. Pelayanan rujukan kesehatan dilaksanakan berdasarkan kompetensi fasilitas kesehatan, dimulai dari pelayanan fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai dengan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut. Beberapa masalah yang muncul dalam pelaksanaan tersebut yaitu pelaksanaan sistem rujukan saat ini terjadi penumpukan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu sehingga pelayanan menjadi kurang optimal, di mana pasien safety kurang diperhatikan. Sistem rujukan yang baik akan memberikan akses dan mutu pelayanan serta pemerataan pelayanan kesehatan. Sisrut adalah sistem informasi rujukan terintegrasi nasional, merupakan teknologi informasi berbasis internet yang dapat menghubungkan data pasien dari tingkat pelayanan lebih rendah ke tingkat pelayanan lebih tinggi atau sederajat atau horizontal maupun vertikal dengan tujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien. Sisrut merupakan aplikasi rujukan pasien untuk merujuk pasien dari tipe rumah sakit yang lebih rendah ke rumah sakit yang lebih tinggi atau rumah sakit yang lebih lengkap fasilitasnya maupun rumah sakit yang tipenya sederajat tetapi kesediaan kamarnya lebih banyak. Kelebihan aplikasi Sisrut untuk menunjang pelayanan kesehatan, rujukan kesehatan adalah 1. Informasi medis pasien secara cepat dan lengkap dapat diketahui sebelum pasien datang. Yang kedua, perujuk bisa mengetahui tujuan rumah sakit sesuai kebutuhan pasien. 3. Perujuk bisa dapat kepastian terhadap pasien yang akan dirujuk. 4. Perencanaan alat medis dan SDM dalam membantu penanganan pasien menjadi lebih terarah. Kelima, keselamatan pasien dapat lebih ditingkatkan. 6. Tracking ambulans sebagai monitoring pasien yang akan datang. 7. Tracking ambulans sebagai bahan monitoring posisi ambulans. Tujuan Sisrut yaitu 1. Terintegrasinya sistem informasi rujukan pasien rumah sakit regional, rumah sakit kelas B, rumah sakit kelas khusus. Terwujudnya percepatan pelayanan rujukan rumah sakit. 3. Terbitnya regulasi dari Kementerian Kesehatan RI terkait rujukan di era digital. Manfaat Sisrut yaitu 1. Meningkatkan mutu layanan dengan sistem informasi rujukan terintegrasi. Yang kedua, peningkatan mutu layanan rumah sakit, informasi dan koordinasi untuk pelayanan lanjutan pasien yang berdampak pada kepuasan pasien. Yang ketiga, sistem informasi rujukan terintegrasi sebagai acuan untuk pelaksanaan rujukan di rumah sakit secara nasional. Kendala penggunaan Sisrut yaitu server internet tidak stabil dan data-data pasien yang dirujuk tidak lengkap sesuai dengan form yang ada di sistem, sehingga penyulitan rumah sakit menerima jawaban. Alur Sisrut 1. Dokter memeriksa dan mendiagnosis, kemudian memutuskan pasien bahwa pasien membutuhkan rujukan ke rumah sakit yang lebih kompeten. Kedua, dokter melakukan informasi dan edukasi kepada pasien dan keluarga pasien mengenai diperlukan rujukan kepada pasien dengan menggunakan aplikasi Sisrut. Yang ketiga, dokter dan perawat yang berkompeten mencari informasi dan berkomunikasi dengan rumah sakit penerima rujukan sesuai dengan kebutuhan pasien melalui Sisrut. Yang keempat, rumah sakit penerima pasien rujukan melakukan konfirmasi melalui Sisrut. Yang kelima, pasien rujukan diantar ke rumah sakit penerima rujukan. Nah, untuk selanjutnya, tentang pengisian Sisrut dilanjutkan oleh Mbak Widi.
Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan untuk pengaplikasian Sisrut yang dipakai di rumah sakit untuk merujuk ke rumah sakit yang tipenya lebih tinggi daripada rumah sakit yang yang perawatan di awal. Baik, sebelumnya kita di sini muncul, kita masuk di internet dulu. Aplikasi Sisrut di situ biasanya sudah dimunculkan di masing-masing rumah sakit. Ini nanti kita isi yang captchanya ini sama 586592. Yang OTP ini kita dapatkan dari sambungan HP yang sudah memiliki aplikasi Sophia. Nah, setelah muncul di aplikasi yang muncul aplikasi Sophia itu ada 6 angka. Nah, nanti munculnya seperti ini. Nanti kita tuliskan di sini untuk pengisian rujukan keluar. Nah, setelah itu kita isi nomor rekam medis, pasien, terus tanggal lahir, NIK, jenis kelamin sesuai dengan permintaan pengisian ini. Juga jangan lupa kita minta SEP rujukan dari rumah sakit yang pertama ke rumah sakit rujukan. Itu nanti akan dibuatkan oleh petugas admin. Setelah itu kita masukkan lampiran-lampiran hasil lab, hasil EKG, hasil ronsen, semuanya diisi. Terapi apa yang telah diberikan di rumah sakit awal, terus tindakan apa yang sudah dilakukan. Apabila ada keterangan-keterangan lain, misalnya dia perlu apa, fasilitas apa, di sini juga kita isikan yang di alasan rujukan sama permintaan layanan. Jadi ini semuanya harus diisi. Setelah itu kita kirim. Nah, setelah kita kirim, nanti untuk mengevaluasi apakah rujukan yang kita kirim ke rumah sakit yang dituju, kita lihat di riwayat rujukan keluar. Nah, di situ akan muncul riwayat rujukan keluar. Statusnya seperti ini ya. Misalnya ini contoh Tuan Laude. Di sini alasan merujuknya sarana dan prasarana, diagnosanya fraktur, SNH, terus butuh ruangan. Nanti ini yang rujukan yang jawabannya ini adalah rumah sakit yang dituju. Nanti mereka akan menanyakan ulang di sini butuh ruangan kelas berapa. Kalau misalnya itu nanti kita diedit, kita jawab di situ. Nah, seperti ini. Nah, ini apabila riwayat rujukan yang statusnya direspon, yang ini direspon, yang ini dirujuk. Nah, tetapi apabila tidak ada kamar, maka mereka juga belum mengisi yang di tanggal info balik. Info balik ini apa, belum diisi, belum direspon, berarti dari rumah sakit yang dituju, seperti itu. Kalau ini judulnya pasien yang belum direspon. Ini monitoring rujukan rawat darurat, misalnya yang masuk dari rumah sakit luar ke rumah sakit kami. Seperti itu. Nah, nanti kita juga isikan di sini apabila ruangan kami penuh atau fasilitas yang diminta sama rumah sakit atau puskesmas itu tidak ada, kita tuliskan juga di rujukan yang isi info balik. Seperti itu. Nah, ini apabila ini kami tidak menerima atau tidak tersedianya permintaan yang diminta oleh puskesmas. Kita isi di sini dengan respon rujukan tidak diterima, kita isi nama petugas, NIK-nya di situ. Itu saja yang kami sampaikan untuk Sisrut. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan, bisa nanti setelah sesi yang presentasi yang selanjutnya. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman kami, Ibu Nihat. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang apa itu satu sehat.
Satu Sehat merupakan platform integrasi data data kesehatan individu antar Fasiankes untuk standarisasi dan interoperabilitas data menuju penerapan rekam medis elektronik atau RME di seluruh Fasiankes pada tahun 2023 yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan PMK nomor 24 tahun 2022 tentang rekam medis. Platform Satu Sehat menjadi penghubung sistem dan seluruh ekosistem pelaku dalam industri kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, startup, apotek, dinas kesehatan atau dinkes, industri kesehatan, laboratorium, dan lainnya dengan menyediakan spesifikasi dan mekanisme terstandar untuk proses bisnis, data, teknis, dan keamanan. Lahirnya platform Satu Sehat merupakan hasil kerja dan koordinasi antara Pusat Data dan Teknologi Informasi dan Digital Transformation Office Pusdatin DTO dengan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Ditjenyankes. Dengan adanya platform Satu Sehat, pertukaran data kesehatan diharapkan dapat lebih efisien dan efektif. Data tersebut dapat dimanfaatkan Fasiankes yang telah terintegrasi platform Satu Sehat untuk mendapatkan referensi informasi kesehatan pasien saat berpindah Fasiankes maupun keperluan tindakan kedaruratan medis. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan yang lebih optimal sehingga mendorong pemerintah dalam mengambil kebijakan kesehatan dan tenaga kesehatan nakes dalam mengambil keputusan klinis berbasis data yang diperoleh secara near real time. Masyarakat juga tidak perlu lagi membawa rekam medis fisik jika harus berpindah Fasiankes. Rekam medis pasien akan terekam secara digital di platform Satu Sehat yang terintegrasi dengan aplikasi kesehatan masyarakat Satu Sehat FTP dan bisa diakses melalui ponsel atas persetujuan pengguna. Manfaat Satu Sehat bagi klinik yaitu koordinasi antar Fasiankes lebih efektif, menambah efisiensi tenaga kesehatan, memudahkan pencarian layanan rujukan, pengambilan keputusan berbasis data. Manfaat Satu Sehat bagi pasien, menambah efisiensi waktu pasien, informasi kesehatan lebih lengkap dan transparan, dapat berobat dengan BPJS Kesehatan. Dengan beralihnya Peduli Pelindungi menjadi Satu Sehat, manfaat yang diperoleh klinik maupun pasien semakin luas. Klinik Anda dapat terintegrasi dengan platform Satu Sehat untuk mendapatkan manfaat-manfaat tersebut. Hal yang dapat dilakukan agar klinik terkoneksi dengan Satu Sehat adalah dengan menggunakan sistem informasi manajemen, SIM, atau software manajemen klinik yang telah terintegrasi dengan Satu Sehat. E-klinik merupakan SIM klinik terpercaya yang dapat membantu pengelolaan klinik Anda dengan berbagai keunggulan yang mendukung digitalisasi pada klinik Anda seperti terkoneksi dengan Satu Sehat, terkoneksi dengan BPJS Kesehatan, membantu manajemen klinik, penggunaan rekam medis elektronik, sistem berbasis cloud, mendukung koneksi dengan aplikasi booking online pasien Klinisia. 2 menit lagi, Bu Sumihat. Satu Sehat merupakan transformasi dari Peduli Lindungi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Wiwi. Baik, terima kasih. Cara pemutakhiran aplikasi Peduli Lindungi ke Satu Sehat Mobile yaitu pertama kita mengupdate pemutakhiran aplikasi pengguna Peduli Lindungi akan otomatis jadi Satu Sehat Mobile. Namun untuk update secara manual dengan cara berikut.
Buka Play Store atau aplikasi Store, cari aplikasi Satu Sehat Mobil, klik tombol update, buka aplikasi Satu Sehat Mobil. Kedua, beri persetujuan, centang syarat penggunaan untuk persetujuan akses Satu Sehat mobile di aplikasi, kemudian login atau masuk ke aplikasi. Login ke Satu Sehat Mobil dengan nomor telepon, seluler, atau ponsel, atau email, atau surat terdaftar di Peduli Lindungi. Next. Cara install aplikasi Satu Sehat di HP mudah, yaitu dengan buka Play Store, buka aplikasi Satu Sehat Mobil, klik aplikasi. Selanjutnya adalah kita install. Setelah buka, masuk ke pilih jika sudah memiliki akun sebelumnya, atau klik daftar untuk melakukan pendaftaran jika belum memiliki akun. Kemudian masukkan kode verifikasi yang dikirimkan ke WhatsApp atau email. Pada bagian persetujuan, syarat dan kerja privasi harus diklik saya setuju. Saat mencoba mendaftar dari awal, masukkan nomor telepon atau email, warga negara, nama lengkap, tanggal lahir, nomor induk kependudukan. Selanjutnya, fitur apa saja yang ada di aplikasi Satu Sehat? Di sini ada resume medis, vaksin dan imunisasi, hasil tes, cari rawat inap. Fitur lain yang resume medis ini berguna untuk melihat riwayat pengguna pada fasilitas kesehatan. Akan terlihat informasi riwayat pemeriksaan diagnosa, resep obat, dan hasil tes yang dilakukan. Di dalam fitur itu juga terdapat tombol lihat daftar fasilitas kesehatan yang saat diklik akan dibawa ke laman Satu Sehat .kemkes.go.id terkait integrasi data kesehatan dalam ekosistem Vaskes Satu Sehat. Lanjut. Di dalam aplikasi Satu Sehat terdapat sehat dengan imunisasi, di mana di situ ada vaksin dan imunisasi. Vaksin yang ada di Satu Sehat tak hanya terkait COVID-19, namun juga vaksin lainnya. Pengguna juga bisa mengunduh dan melihat tiket vaksinasi yang sudah dimiliki, termasuk juga melakukan hal serupa pada sertifikat dan tiket vaksin milik orang lain yang datanya sudah diinput lebih dulu dalam akun tersebut. Fitur cari rawat inap berisi mengenai informasi tempat perawatan. Saat diklik akan memperlihatkan dua opsi pencarian untuk COVID-19 atau non-COVID-19. Masukkan provinsi dan kabupaten atau kota tempat tinggal. Setelah itu klik cari, nanti akan terlihat hasil tempat rawat inap sesuai dengan pencarian tersebut. Sementara untuk fitur pelayanan kesehatan untuk mengakses informasi lokal daftar lab, pemeriksaan PCR, dan antigen. Lanjut. Arti status warna kode QR Satu Sehat Mobil ada beberapa. Yang pertama yaitu hijau. Status hijau menandakan bahwa Anda dapat berpergian ke tempat umum karena termasuk ke dalam kriteria berikut: usia 18 tahun ke atas, sudah vaksin dosis lanjutan booster sesuai jenis vaksin yang diterima, bukan pasien COVID-19 atau kontak erat, hasil tes antigen 1 kali 24 jam atau PCR 3 kali 24 jam negatif, sudah vaksinasi lengkap dan sembuh dari COVID-19 kurang dari 90 hari. Kedua, usia 6-17 tahun, sudah vaksinasi lengkap sesuai jenis vaksin yang diterima, bukan vaksin COVID-19 atau kontak erat, hasil tes antigen 1 kali 24 jam atau PCR 3 kali 24 jam negatif, sudah vaksinasi 1 kali dan sembuh dari COVID-19 kurang dari 90 hari. Next. Warna kuning. Waktunya habis, Bu. Masih banyak kah slide-nya? Ada kurang lebih 4. Masih. Ada. Saya lanjut ya Pak sebentar. Mungkin ini yang kuning Anda tidak dapat berpergian ke tempat umum namun mengikuti regulasi pemerintah daerah dan area penduduk masing-masing. Status kuning menandakan bahwa Anda termasuk ke dalam kriteria berikut. Mungkin bisa dibaca. Selanjutnya. Merah, di mana untuk kriteria usia 18 tahun ke atas, belum divaksin atau baru vaksin 1 kali sesuai jenis vaksin yang diterima, bukan pasien COVID-19 atau kontak erat, usia 6-17 tahun belum pernah vaksinasi. Selanjutnya. Hitam, tidak dapat berpergian ke tempat umum karena alasan positif COVID-19 kurang dari 10 hari, riwayat kontak dengan kasus positif kurang dari 14 hari, kasus positif COVID-19 mohon untuk segera isolasi mandiri dan lakukan PCR paling lambat, paling cepat pada H+5 sejak terkonfirmasi positif. Next. Satu Sehat aplikasi diharapkan menjadi gaya hidup baru masyarakat yang dapat digunakan sehari-hari seperti pengingat minum obat, terkoneksi dengan variable device, sertifikat imunisasi anak, dan fitur-fitur kesehatan lainnya. Terima kasih, mungkin sekian dari kami. Jika ada pertanyaan, silahkan. Baik, demikian presentasi dari kelompok 3. Kelompok 3 pada sore hari ini menyampaikan materi tentang
aplikasi sistem informasi dalam pelayanan pasien Sisrut dan 1 mobile sehat. Jika ada kelompok yang ingin bertanya, monggo silakan. Dari kelompok yang lain bisa langsung atau melalui kolom chat. Silakan Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Izin bertanya, Ya, bisa sebutkan namanya dan dari kelompok berapa. kelompok berapa ya? Atau aja, ya sudah sebutkan aja namanya. Saya Bu Christine menanyakan untuk alur pelayanan sistem rujukan yang memakai aplikasi Satu Sehat atau si apa tadi namanya? 1 mobile. Sisrut, Mbak, Sisrut. Sisrut. Ya. Untuk misalnya dari paskes terendah, misalnya dari puskesmas menuju rumah sakit. Seandainya ada pasien berobat, itu ditujukan kepada spesialis di suatu rumah sakit. Seandainya di rumah sakit tersebut spesialisnya tidak ada, bagaimana alur rujukannya? Apakah bisa dari puskesmas itu langsung online rujukan menuju rumah sakit lain yang bersangkutan atau harus melalui rumah sakit terdekat dahulu yang tidak ada spesialisnya? Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh langsung jawab, Pak? Monggo Bu Widi, monggo. Nah, gini. Misalnya dari puskesmas, ini yang sering terjadi di tempat kami. Dari puskesmas itu merujuk ke rumah sakit Restu Ibu, minta spesialis bedah saraf. Nah, spesialis bedah saraf kami tidak ada. Jadi di aplikasi Sisrut itu, yang untuk responnya, bentar, kami ini dulu. Ya, ini. Nah, ini Mbak Agi. Jadi kalau misalnya nanti, sorry Mbak Christine, maaf gini. Kalau misalnya Mbak nanti akan merujuk ke rumah sakit yang tipe A, tipe C misal ya, karena di puskesmas misal kita ke C dulu. Nah, di sini kan sudah diisi nih datanya Mbak nih, datanya pasien diisi. Mohon maaf Bu Widi, share screen-nya nggak kelihatan, belum muncul. Nggak kelihatan, maaf. Ya, belum muncul belum muncul, siap. Oke. Nah, ini baru, siap. Ya, baik, ya. Maaf ya. Siap. Nah, jadi gini, misal ibu tadi ngisi yang di sini ya Bu ya. Jadi nama pasien diisi dulu, dilengkapin yang seperti yang di awal tadi. Terus di sini tanggal rujuk juga. Ini contohnya ini puskesmas Bu, puskesmas treated. Nah, yang di sini misalnya penanganan perawatan lebih lanjut. Nah, kalau misalnya tadi Ibu minta yang dokter spesialis yang dituju, tapi kami tidak ada, maka di sini nanti kami akan menulis di sini info balik. Jadi kami tulis di sini mohon maaf, dokter spesialis yang bedah saraf kami tidak ada gitu. Jadi silakan ke rumah sakit yang
lain, misalnya kita tunjukkan di sini Rumah Sakit Kanujoso, yang rumah sakitnya sudah tipe B, yang di situ juga ada spesialis bedah saraf. Nah, nanti setelah itu akan muncul yang di respon rujukan yang di tempatnya Mbak nanti yang dari puskesmas itu. Nah, seperti itu. Nanti kalau dari Mbak puskesmas itu nanti bisa langsung diedit, Mbak. Karena nanti munculnya misalnya di sini tidak, mohon maaf, ini contohnya ya, mohon maaf ruangan ICU kami penuh. Nah, ini kan berarti kita respon sudah ya. Nanti Mbak langsung edit di sini, ditujukan ke rumah sakit lain yang ada fasilitas dokter spesialis bedah saraf atau misalnya bedah anak atau ortopedis seperti itu. Nah, nanti bisa diedit di sini langsung, Mbak. Nanti langsung munculnya diedit, ditujukan di rumah sakit mana, nanti baru kita kirim ulang. Seperti itu, Mbak. Berarti itu, Bu, kita tidak melewati rumah sakit rujukan pertama ya, Bu. Bisa langsung kita edit, langsung menuju rumah sakit rujukan yang kedua. Bisa. Kami selama ini misalnya kami akan merujuk ke rumah sakit yang tipe B. Nah, rumah sakit tipe B misalnya dokternya lagi keluar kota. Jadi kita langsung edit di sini, kita rumah sakit yang lain, misalnya rumah sakit Pertamina atau rumah sakit Siloam. Seperti itu. Tetapi memang kita harus punya nomor telepon yang rumah sakit yang dituju, karena kalau misalnya yang sisrut ini tidak online, dalam artian tidak terbuka, itu nggak bunyi gitu nah Mbak, nggak ngasih notif, nggak ngasih notif atau alarm. Tapi kalau memang sudah sisrutnya ini dibuka di rumah sakit yang dituju, maka nanti akan ada notif kalau ada rujukan yang masuk, seperti itu. Ada contohnya yang notifnya Mbak? Oke, saya tambahin sedikit dari Mbak Widi. Mungkin salah satunya adalah standarisasi untuk rujukan pasien ke spesialis, adalah salah satunya adalah pemeriksaan penunjang atau pemeriksaan fisik agar bisa dikalkulasi atau dikolaborasikan kepada rumah sakit lain atau rumah sakit yang menerima. Mungkin itu salah satunya. Terima kasih. Terima kasih Pak John. Baik, terima kasih. Terima kasih Mbak Christine. Sama-sama, terima kasih. Monggo kalau ada kelompok yang lain yang ingin bertanya, mungkin ada di daerahnya yang belum menggunakan aplikasi ini, sama seperti di tempat kami di Lamandau belum menerapkan, cuman tahun ini sudah disosialisasikan aplikasi ini. Jadi kami juga sedang berjuang ini untuk aplikasi ini. Izin bertanya untuk kelompok sisru, Pak. Silakan Mbak. Bu, izin bertanya Bu, tujuannya edit sama forward itu apa ya Bu? Kemudian kalau selama ini saya yang di rumah sakit, kalau edit itu cuma mengedit aja, kalau forward itu nanti langsung kita cari rumah sakit yang dituju kayak gitu. Kemudian untuk sebetulnya kalau rumah yang dituju tidak perlu mempunyai nomor telepon yang dituju sih. Jadi biasanya itu rumah sakit yang akan disisrut, kalau yang di rumah sakit dituju tidak menghendaki sisrut, jadi nanti dia balasannya itu memberikan nomor yang akan dituju, seperti itu. Jadi biasanya mungkin lewat triase IGD apa langsung ke ruangan yang dituju kayak gitu Bu. Ya, ini berdasarkan pengalaman di Rumah Sakit Bu Ima ya. Silakan. Mbak, tolong minta maaf, tolong pertanyaannya diulang lagi, coba. Beda edit sama forward apa Pak? Oke, kalau masalah edit forward itu adalah salah satu cara
atau kesistematisan untuk menyelamatkan suatu aplikasi. Itu namanya edit forward. Itu salah satunya, atau fitur cara cepat yang menyelamatkan aplikasi. Itulah artinya edit forward. Mungkin itu dari saya. Baik, Makasih. baik, saya tambahin gini. Jadi kalau misalnya Mbak tadi contoh ya rumah sakit puskesmas ya, tadi puskesmas misalnya puskesmas Tritip. Puskesmas Tritip itu merujuk ke rumah sakit Restu Ibu ya. Nah, setelah itu kami respon di sini, misalnya mohon maaf ruangan ICU kami penuh gitu kan. Nah, nanti Mbak itu bisa edit. Edit itu nanti akan muncul yang tampilan di awal itu Mbak. Yang tampilan di awal mana Mbak? Contoh tampilan di awal yang misalnya tujuan pertama itu ke rumah sakit Restu Ibu. Nah, ini contohnya. Nah, di sini Mbak. Nah, ini kan misalnya Mbaknya tadi alasan rujukan sama vaskes tujuan. Nah, ini Mbak, ini. Nah, vaskes tujuan ini mana Mbak? Vaskes tujuan. Sorry. Mana Mbak? Oh, ini Mbak, ini. Vaskes tujuan ya. Misalnya yang di awal tadi rumah sakit Restu Ibu. Nah, sekalinya rumah sakit Restu Ibu itu penuh ICU-nya. Nah, nanti Mbak munculkan di edit. Di kolom yang edit dipencet, nanti tekan lagi yang di sini rumah sakit mana selain rumah sakit Restu Ibu. Nah, misalnya rumah sakit Pertamina. Setelah Mbak edit di situ, tapi tidak mengedit anamnesa dan pemeriksaan fisik karena itu sudah lengkap. Misalnya seperti itu, cuman di pilihan rumah sakit aja tujuan yang diedit. Setelah itu dikirim ke rumah sakit atau di forward ke rumah sakit yang dituju yang kedua. Seperti itu, Mbak. Iya, itu aja. Mungkin itu Mbak, ada pertanyaan lagi? Sabar Mbak Widi. Tadi yang untuk pertanyaan Mbak Christine, gimana Bu? Apa namanya? Saya kok ngomong gitu. Belum ini. Apa jawabannya? Dari puskesmas itu bisa langsung ke rumah sakit yang dituju gitu, mungkin yang langsung ke rumah sakit tipe A gitu, bisa ya Bu? Bisa Mbak, bisa. Gini, misalnya Mbak di daerahnya rumah puskesmas atau rumah sakit ya. Nah, di situ kan mesti memang ada kontak-kontak rumah sakit lain yang IGD-nya misalnya 24 jam. Nah, sebaiknya nanti Mbak simpan. Seandainya memang rumah sakit A ini tidak ada kamarnya atau tidak ada dokter spesialis yang dituju, maka nanti dari sisrut itu Mbak bisa edit lagi rumah sakit mana, terus dikirim ulang, di forward, terus Mbak telepon ke rumah sakit tujuan yang kedua. Nah, seperti itu. Jadi biasanya kami gitu, kami infokan, Pak, kami sudah ngisi sisrut, Pak, tolong direspon. Nah, seperti itu. Nanti mereka akan menjawab lewat sisrut juga, gitu Mbak. Tapi nggak ada jenjang gitu ya Bu, misalkan dari puskesmas ke rumah sakit tipe B, terus lanjut ke tipe A, kayak gitu nggak Bu? Gimana Mbak? Dari puskesmas nggak berjenjang, maksudnya dari puskesmas kan ke tipe B, tuh, terus nanti yang sisut rumah sakit tipe B, habis itu lanjut ke tipe A. Itu pertanyaan saya itu apakah dari puskesmas langsung bisa ke tipe A, rumah sakit A kayak gitu? Bisa kalau misalnya memang ketersediaan kamar atau misalnya pelayanan yang diminta di tipe A ada, sedangkan di tipe B tidak ada, itu bisa Mbak. Yang penting sisrutnya diisi. Oh iya. Yang diedit dulu rumah sakit tujuannya itu, baru nanti Mbak kirim ulang, gitu Mbak. Ya, makasih Bu. Mbak. Makasih banyak. Ya, kita sudah ada 2 penanya. Jika ada yang ingin bertanya lagi, monggo. Atau saya yang bertanya. Mohon izin Bu Widi, ada tidak kendala atau hambatan dalam mengimplementasikan aplikasi ini Bu di tempat Ibu di Rumah Sakit Balikpapan? Boleh, ya Pak, boleh. Ya, Mbak. Boleh. Ya. Ada nggak hambatannya? Hambatannya ada, biasanya sinyalnya sudah isi, sudah terkirim, tapi di rumah sakit tujuan
tidak diterima. Jadi biasanya kita isi ulang lagi, kirim lagi. Kadang kita sudah isi lengkap, diagnosanya semua itu sudah kita upload, nggak tersimpan ada karena jaringan biasanya. Yang kedua saya tambahin kendalanya adalah salah satu keterlambatan petugas untuk menanggapi masalah rujukan itu. Mungkin itu yang dari saya. Makasih. Siap. Berarti ada dua ya, jaringan dengan respon dari petugas ya. Iya. Di sini. Jadi setelah mengisi kita harus konfirmasi lewat telepon. Karena petugas yang di rumah sakit rujukan biasanya nggak selalu standby di depan komputer. Siap. Makasih banyak Bu jawabannya. Ya, sama ini Pak, nanti misalnya Bapak ini sudah ngisi kan, sudah ngisi siswa sampai selesai, sudah ngirim. Tetapi karena tadi yang disampaikan Mbak Narwati jaringannya itu terganggu atau lelet, nah nanti Bapak bisa ngecek di sini riwayat rujukan keluar ini Pak. Nah di sini, kalau misalnya Bapak sudah ngetik terus di sini muncul namanya pasien, berarti yang responnya dari rumah sakit tujuan itu yang belum direspon. Tetapi misalnya riwayat rujukannya Bapak, misalnya Tuan A yang Bapak kirim, tidak muncul di riwayat rujukan, berarti Bapak harus ngetik ulang, ngirim ulang seperti itu. Mungkin jaringannya yang bermasalah. Berarti kan jaringan di rumah sakit yang merujuk yang bermasalah. Terima kasih banyak Bu, Bang Ipan. Terima kasih Bang. Ya. Oke, terima kasih banyak. Bu, izin menambahkan lagi. Apakah itu Sisrut ada Sisrut itu apakah ada timnya sendiri apa enggak ya? Biasanya kan ada IT sendiri, ada tim Sisrut yang dia standby untuk istilahnya ini apa namanya di depan komputer yang khusus Sisrut kayak gitu enggak ya Bu? Kalau di rumah sakit kami ini semua ruangan ICU, ruang perawatan, IGD semuanya sudah mempunyai aplikasi Sisrut. Nah, kalau misalnya memang utamanya IGD. Jadi IGD itu memang harus buka dari awal untuk aplikasinya. Jadi kalau misalnya ada rujukan yang masuk ke kita, itu ada notif gitu Mbak. Tetapi apabila misalnya kita nggak buka, ya itu nggak masuk. Mereka biasanya langsung bertelepon ke kami. Bu, tadi kami ngerujuk sudah masuk Sisrut, baru kita buka. Memang seperti itu kendalanya. Tapi tidak ada tim khusus, tidak. Semuanya bisa mengakses, perawat, dokter juga bisa mengakses Sisrut ini. Yang penting kita buka yang di aplikasinya, terus jangan lupa yang di HP untuk masukkan di awal Mbak, itu harus ada Mbak. Nah seperti itu Mbak. Yang get OTP ini berkaitan hubungannya sama yang di HP Mbak, di HP. Jadi nanti di HP itu ada muncul aplikasi namanya Sophia. Itu di download dulu. Nanti setelah Mbak ngisi yang 586592 ini contohnya ya, terus Mbak masukkan get OTP, ngambil dari Sotianya, itu langsung connect Mbak. Nanti di sini ada muncul juga 6 angka, nanti yang di sini sign in, warnanya hijau. Ini kemarin kita lupa nggak fotokan, nanti sign in warnanya hijau di sini, diklik, yang penting sudah masuk, baru nanti akan muncul yang seperti ini. Nah, nanti Mbak pencet yang di sini rujukan keluar, setelah itu ini muncul. Nah, seperti ini. Kalau misalnya nanti ada rujukan yang masuk, maka diisi yang dipencet yang di sini, Mbak. Monitor rujukan masuk. Nah, ini di sini nanti muncul banyak di sini rujukan masuk yang mungkin yang belum kita respon. Tapi mereka sudah bertelepon ke kami. Seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi? Mungkin kurang jelas? Jadi itu harus pakai Sophia ya, soalnya selama ini saya di ruangan itu nggak ada kayak gitu Bu. Minta tolong kembali lagi ke awal tadi Bu, yang apa ada get OTP sama pakai captcha. Ya gini, nanti itu selama ini kalau dari saya dari rumah sakit itu nggak ada aplikasi Sophia tambahan kayak gitu. Jadi enaknya itu jadi kalau udah username sama email dimasukkan, password sudah masuk, dan kita get OTP aja. Nah, otomatis kalau dari rumah sakit saya, itu get OTP otomatis nanti akan muncul di bawahnya, dan nanti captcha-nya itu langsung Bu. Jadi nggak ada tambah-tambahan untuk aplikasi Sophia itu kayak gitu. Oh gitu. Aja, Bu. Oh gitu. Terima kasih. Ya, kalau misalnya seperti itu mungkin
sama aja tujuannya ya, cuman di tempat kami memang dimunculkan juga yang di HP itu Sotianya. Jadi terkonek di situ, nanti munculnya di situ baru kita sign in di situ. Itu sih. Betul. Ya. Terima kasih banyak Bu. Bagaimana yang lain? Atau dari Timor Leste? Daud de Jesus, kita mungkin bisa sharing di sini. Daerah Timor Leste, aplikasi yang dipakai atau digunakan boleh. Menarik, materi yang menarik sekali. Kita sharing di sini. Monggo dari Timor Leste atau dari kelompok yang lain, atau dari rumah sakit yang lain. Izin bertanya, Pak. Monggo Bu, monggo. Ya, Monggo, Bu izin Ika. bertanya untuk sisrut ini ya, misal kita cuma butuh rujukan untuk pemeriksaan penunjang saja seperti MRI gitu, itu apa harus lewat aplikasi sisrut ini juga? Penunjang medis, Mbak. Penunjang medis ya? Ya Mbak Widi, kayak CT scan atau yang lainnya MRI gitu, seperti itu, Mbak Widi. Iya. Oke. Setelah misal gini, setelah pasien itu di MRI di rumah sakit rujukan, apakah itu nanti dibawa pulang lagi ke rumah sakit yang awal atau ditinggal di sana, dirawat di sana gitu? Iya, kembali lagi. Ini cuma untuk pemeriksaan penunjang aja. Itu Oh, bagaimana? gitu. Iya. Selama ini Mbak, kalau misalnya untuk pemeriksaan penunjang, kalau misalnya untuk pasien-pasien yang BPJS atau misalnya pasien yang cash, kami tidak menggunakan sisrut. Jadi kalau misalnya pasien itu dirujuk lepas, maksudnya dirujuk pakai sisrut, berarti pasien itu nanti lepas dari kami, berarti memang dirujuk langsung dirawat di sana gitu. Kalau misalnya untuk MRI, biasanya kita pakai bertelepon saja, terus kita pakai yang namanya rujukan eksternal, tetapi itu untuk pemeriksaan penunjang seperti MRI atau CT scan torak atau abdomen, seperti itu sih Mbak kami. Kalau di aplikasinya sendiri itu emang tidak ada ya Bu ya untuk cuma pemeriksaan penunjang gitu tak? Iya, sepertinya tidak ada seperti itu Mbak. Tapi Kalau yang kalau untuk rujukan kami rawat, lakukan, kalau untuk rujukan rawat jalan gitu bisa ya? kalau rawat jalan nggak bisa nih Mbak, ini khusus yang Rawat untuk inap aja. rawat inap. Tapi kok tadi di tampilannya kayak ada sistem rujukan rawat jalan sama rawat inap gitu ya Bu ya? Yang mana ya Mbak? Kami tidak pernah. Mana Mbak? Mana? Sik. Bentar ya Mbak. Iya Bu. Ini kan. Yang di mana? Ini. Tadi kita nggak pernah. Ini yang rujukan rawat jalan ya Mbak ya? Yang di situ ya? Iya Ibu, yang rujukan rawat jalan itu bagaimana? Mohon Ibu? maaf kalau yang untuk rujukan rawat jalan kami memang tidak pernah menggunakan. Jadi kami menggunakan yang sistemnya ini riwayat rujukan keluar untuk rawat inap saja. Seperti itu sih Mbak. Kami belum pernah menggunakan yang untuk rujukan rawat jalan. Lagian kalau pemeriksaan untuk rawat jalan kan bisa diantisipasi dari pemeriksaan fisik, apakah dia dirawat apa rawat jalan. Nah dari rawat jalan itu, jika memang itu seharusnya untuk dirawat inap, baru kita pakai sisrut itu. Tapi kalau rawat jalan biasanya tidak pernah kita lakukan karena dari pihak rumah sakit manapun sanggup untuk menangani pasien itu sendiri. Mungkin seperti itu Mbak. Bagaimana Bu Ika? Penasaran sama itu Pak, rujukan rawat jalan itu isinya seperti apa ya? Motif Mungkin bisa dibuka, Bu Widi.
apa isi dari dalamnya tidak? Harus di Mungkin komputer boleh. di IGD, nggak bisa di Iya Oh, Pak, ini kita cuma memfotokan sih Pak kemarin karena untuk kepentingan Oh, presentasi. Kalau misalnya memang nanti mau tanya-tanya lagi, boleh nanti di video call. Pas nanti saya di IGD, saya kasih tahu caranya kalau misalnya nyambung gitu loh Mbak. Gitu, nggak apa-apa. Bisa konsultasi lah. oh iya Bu. Terima kasih. Nggak apa-apa. Terima Ya. kasih. Kalau izin bertanya lagi, kalau untuk yang traveling HD gitu seperti itu ya bisa lewat sini juga enggak ya Bu ya? Gimana Mbak Wiwi? Silakan Mbak Wiwi menjawab. Kalau selama ini kalau untuk traveling HD, kalau yang saya lakukan dengan pasien-pasien BPJS sih biasanya kita nggak pakai sisrut sih Mbak, belum pernah dan belum ada istilahnya apa sosialisasi untuk yang memakai sisrut. Jadi kami tuh via telepon sesama teman-teman di HD karena kan kita kalau perawat HD itu punya WA grup yang satu Indonesia, jadi kita bisa menanyakan di tempat itu kosong atau tidak. Jadi tinggal nanti seperti apa di sana. Jadi kita biasanya cuma memberikan traveling HD-nya sama surat rujukan antar rumah sakit. Itu aja sih Mbak. Kalau masuk sisrut belum. Oh, berarti pasien yang cari sendiri ya Mbak ya? Iya, pasien cari sendiri. Kalau enggak ya kadang kita bantu karena kita kan punya forum komunikasi ya Mbak ya. Jadi di situ kita bisa menanyakan, misalkan saya mau merujuk pasien ke Jawa Timur, jadi nanti kami spesifikasi mau kemana. Jadi kami tanyakan ini ada tidak untuk HD di wilayah Malang kah atau wilayah Blitar seperti itu. Nanti mereka pasti teman-teman tuh japri seperti itu aja. Ya, baik, terima kasih Mbak Wiwi penjelasannya. Sama-sama. Terima kasih penjelasannya, terima kasih juga Bu Ipa. Kita bisa lihat di kolom chat ini ada 2 pertanyaan dari Pak Dominikus. Selamat sore. Untuk Timor Leste, rujukan memakai aplikasi online belum ada. Yang ingin ditanyakan, apakah penyedia aplikasi ini dari pihak pemerintah dan kenapa ada RS lain yang belum diterapkan? Terima kasih. Izin menjawab untuk yang pertanyaan Pak Domingus. Aplikasi ini disiapkan oleh pemerintah yang diberikan kepada rumah sakit agar lebih memudahkan dalam proses rujukan. Misalnya kayak satu rumah sakit atau puskesmas yang fasilitas di rumah sakitnya tidak ada, atau dia kebutuhan ruang rawat inap yang kemungkinan di rumah sakit tersebut juga sedang penuh, jadi membutuhkan ruangan yang di rumah sakit yang lebih besar atau yang tipe rumah sakitnya lebih tinggi. Gitu. Izin menambahkan ya, jadi gini, kalau misalnya untuk aplikasi yang sisrut itu, kita kan ada e-rekam medis sudah ya Pak ya. Nanti biasanya dari tempat kami e-rekam medis Pak yang membantu mendaftarkan ke pemerintah. Cuman saya maaf kemarin saya nggak paham, nggak tanya-tanya detailnya, tapi mereka yang e-rekam medis itu yang petugas rekam medis meminta email kami, terus nomor HP, ya itu yang hubungannya sama Sotia. Nah itu baru kurang lebih 3 bulan Pak, baru bisa diaplikasikan sisrut itu. Jadi dari bantuan aplikasinya dari orang rekam medis Pak yang mendaftarkan seperti itu Pak. Kalau misalnya memang rumah sakit ada yang belum menerapkan, ya dicoba saja yang untuk ditanyakan ke pihak rekam medisnya bagaimana pendaftarannya untuk sisrut. Karena di puskesmas di Balikpapan pun ada yang belum memiliki sisrut seperti itu Pak. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Ya. Terima kasih Bu Widi, terima kasih Pak Dominikus. Ada satu lagi pertanyaan dari Pak Redi. Assalamualaikum, izin bertanya. Mohon dijelaskan terkait beberapa hal berikut. Yang pertama, apakah ada SOP penggunaan sisrut? Yang kedua, apakah tersedia menu fasilitas dan kapasitas rumah sakit rujukan yang dituju? Yang ketiga, mohon dijelaskan menu telemedicine di sisrut. Terima kasih.
Jelasin di awal. Saya bantu jawab untuk yang menjelaskan menu telemedicine di Sisrut ya. Menu telemedicine di Sisrut merupakan menu untuk melakukan konsultasi medis antara vaskes perujuk dengan vaskes penerima rujukan. Menu ini dapat digunakan apabila antar vaskes memerlukan konsultasi jarak jauh. Menu telemedicine tapi masih belum dapat digunakan, masih dalam proses terintegrasi dengan aplikasi yang lain. Itu yang saya dapat dari sumber di Kemenkes. Itu untuk yang nomor 3. Mungkin teman-teman yang lain bisa menjawab yang lain atau mungkin ada tambahan, silahkan. Untuk kita merujuk rumah sakit lain, rumah sakit merujuk. Untuk Pak Redi, ini untuk SOP-nya tadi sudah dijelaskan ya tentang pengisiannya, mulai dari rekam medis, aplikasi, keluhan, tindakan yang sudah diberikan, tindakan-tindakan apa aja yang sudah diperiksa. Sudah semua dilakukan di awal. Yang ada menu-menunya tadi itu sudah diisi, itu SOP-nya sesuai yang itu. Kesediaan menunya sudah dijelaskan sama aja yang tadi ya. Oke, 2 pertanyaan. Satu lagi, apakah tersedia menu fasilitas dan kapasitas rumah sakit rujukan yang dituju? Tadi di awal sudah dijelaskan oleh Mbak Menu-menunya Widi ya. tentang menu fasilitas. Sudahlah. Iya. Bagaimana Pak Redi? Oh, mohon maaf, kalau untuk SOP itu ada SOP tertulisnya, maksudnya dari Kemenkesnya bahwa dari pertama ngisi, anggaplah kayak SOP kita biasa, apakah ada di menu di situ ada SOP-nya, pengisiannya, atau memang kita dijelaskan saja, oh ini begini ngisinya begitu. Baik. Kan kalau SOP standar operasional prosedurnya. Nah itu maksudnya SOP yang memang semua sama nih, kan ini kan namanya dari Kemenkes, semua sama SOP-nya atau tiap rumah sakit ada punya SOP sendiri terkait penggunaan Sisrut. Harusnya kan kalau memang ada sih harusnya memang SOP-nya sesuai dari Kemenkes ya. Maksudnya apakah di aplikasinya, karena saya di sini kan kita nggak pakai Sisrut sayangnya, jadi kita nggak tahu untuk apakah ada SOP di dalam aplikasi itu ada SOP-nya atau penggunaan SOP dari tiap rumah sakit. Itu aja sih. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Redi. Jadi gini, untuk SOP penggunaan Sisrut, kemarin itu memang kita ini mungkin sebenarnya ada, tapi ada di mana rekam medis, bagian rekam medis yang membantu kami untuk mengkonekkan kemarin ke Kemenkes seperti itu. Tetapi kami sudah diajarin per ruangan sama orang rekam medis seperti ini. Tapi kami memang pernah sempat baca, cuman kami tadi nggak nge-share juga mengenai SOP penggunaan Sisrutnya seperti itu Pak. Mungkin kalau misalnya ini kan berupa rekaman yang kami foto ya. Nah ini sebenarnya yang untuk aplikasi yang memang terkonek, ini di depannya itu ada Pak bacaan-bacaannya, cuman kami nggak memfoto juga di depannya itu Pak. Seperti itu Pak Redi. Mungkin saya menambahkan sedikit ya. Itu bisa kita baca di keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan nomor HK 02.D.1131-2023. Di situ tentang petunjuk teknis penggunaan aplikasi sistem informasi rujukan terintegrasi. Di situ bisa terbaca, di situ lengkap semuanya. Mungkin teman-teman bisa mengakses itu. Oke, berarti ada dari Kemenkesnya ya, maksudnya ada dari. Iya, ada Pak. Ada itu. Baik. Ya, Oke, berarti bukan antar tiap rumah sakit, berarti semua sama ya dari Kemenkes. Iya, sama Pak, sama. Oke, baik, terima kasih. Yang baik. Terima kasih. Oke, baik. Ada lagi yang bertanya? Atau sudah cukup? Sepertinya tidak ada lagi pertanyaan. Baiklah.
di sini saya dapat menyimpulkan, saya menarik kesimpulan, ada 8 pertanyaan tadi yang disampaikan, yang diberikan oleh teman-teman dari Ibu Christine, Bu Ima, saya sendiri, Bu Ika, Pak Domingus, dengan Pak Redi. Yang kesimpulan pertama yang tadi yang dari Bu Christine, apakah bisa dari paskes terendah langsung ke paskes yang dituju, misalnya paskes tersebut tidak ada dokter spesialis atau yang lainnya. Nah, bisa di sini dari jawaban dari Bu Widi. Kemudian dari Bu Ima tadi, apa beda edit dengan forward? Di sini kalau edit itu merujuk pada mengubah atau memperoleh data, tadi sudah disampaikan oleh Bu Widi. Kemudian yang untuk forward itu mengirim file yang sudah kita edit, kita perbaiki. Kemudian dari saya sendiri tadi, apakah ada hambatan dari aplikasi ini? Yang pertama jaringan, kemudian dari Bang John Ipan tadi lambatnya respon petugas untuk menanggapi dari aplikasi ini. Kemudian apakah ada tim dalam aplikasi serius? Ada sebenarnya, mungkin adminnya di sini, cuman bisa dibuka atau diakses dari petugas nakes yang ada di ruangan, dengan dibantu oleh tim rekam medis dengan meminta email, mungkin password. Kemudian dari Bu Ika tadi, apakah ada rujukan balik untuk pemeriksaan penunjang? Kalau di Rumah Sakit Balikpapan tidak ada rujukan balik ya tadi ya untuk pemeriksaan di sini. Kemudian untuk traveling HD tidak menggunakan, tapi ada grup tersendiri. Jadi di situ jika memerlukan bisa via grup. Kemudian dari Pak Domingus tadi, apakah aplikasi ini disiapkan oleh pemerintah? Ya, disiapkan oleh pemerintah dan ada dari tim rekam medis yang menyiapkan dan mengkoordinir. Kemudian terakhir dari Pak Redi tadi, apakah menu telemedicine dapat digunakan? Untuk saat ini mungkin di Balikpapan belum ya tadi ya, tapi dapat digunakan sebenarnya. Kemudian ada SOP. Kalau untuk SOP-nya tadi sudah disampaikan ada oleh dari Bu Wiwi dari keputusan jenderal tadi. Akta berapa itu garing, saya tidak mungkin tepat tadi menjelaskannya. Kemudian menu tadi sudah disampaikan juga oleh di awal-awal, menu fasilitas dan kapasitas rumah sakit sudah disampaikan waktu presentasi. Mungkin itu rangkuman hasil diskusi kita pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada kelompok 3 yang luar biasa menjelaskan dan menanggapi pertanyaan dari teman-teman yang sudah bertanya. Dan untuk selanjutnya saya kembalikan ke Bu Mona sebagai dosen kita pada dosen. Selamat sore, mohon Bu. Terima kasih Pak Kristo. Terima kasih banyak, luar biasa Pak Kristo yang sudah memimpin, memoderatori jalannya presentasi. Coba dan juga presentasi dan juga kelompok 3 dan teman-teman semuanya sudah berperan serta aktif. Oke, mungkin saya tidak banyak menambahkan, karena kan kembali lagi sistem ini saya pun di akademik tidak pegang, jadi Bapak Ibu yang praktisi di rumah sakit yang memang langsung mengaplikasikan sistem informasi ini atau teknologi informasi ini gitu. Dan pada dasarnya memang sistem informasi atau teknologi informasi ini memang digunakan untuk mempermudah, apalagi yang rujukan itu kan memang yang walaupun mungkin sudah pakai Sisrut pun bisa jadi masih ada kendala gitu, kita untuk melihat ketersediaan contoh ruang ICU, ruang-ruangan tertentu, rumah sakit A, B, C dan lain sebagainya, memang ya sebenarnya Sisrut ini salah satu sistem yang digunakan untuk bisa memudahkan merujuk pasien tadi dari fasilitas kesehatan satu ke kesehatan yang lainnya yang tersedia gitu. Tapi mungkin tadi jadi memang ini karena sudah standar nasional, jadi mungkin Bapak Ibu teman-teman yang di rumah sakit atau puskesmas atau fasilitas kesehatan yang lain yang belum memanfaatkan, memang ya karena ini sudah disediakan, alangkah lebih baiknya bisa dimanfaatkan. Tadi juga sudah disampaikan oleh kelompok ada Bu Narwati, Bu Wiwi, Pak John, Bu Sumihar, dan sinten lagi yang belum sempat saya sebut tadi,
yang memang berkecimpung di sini bisa share, tadi sudah sharing ilmu pengalaman terkait penggunaan Sisrut. Jadi yang belum silahkan bisa nanti diupdate di sistem-sistem ini gitu. Kemudian tadi fitur-fiturnya, sebenarnya kan fiturnya banyak nggih tersedia di Sisrut ini, dan pasti pada saat Sisrut ini diluncurkan juga kepentingan tujuannya memang bisa mengakomodir banyak sekali sistem gitu. Jadi tidak hanya rujukan saja, tidak hanya untuk tadi tidak hanya rujukan pasien rawat inap saja, tetapi di situ sudah ada fitur rawat jalan, ada telemedicine pun sudah ada dan yang lainnya, dan nanti mungkin bisa dibuka lagi, tapi memang tidak bisa kita bisa, maksudnya kita mengaplikasikan rawat jalan, tapi rumah sakit yang lain ternyata belum mengaktifkan tersebut. Jadi memang ya harus sama-sama bareng. Tadi berawal mungkin dari forum komunikasi yang Bapak Ibu, contoh tadi yang di HD gitu. Jadi sudah punya forum komunikasi. Jadi tidak hanya di sekedar di WA group saja, alangkah lebih baiknya kalau di situ di Sisrut itu sudah ada telemedicine, ada sistem rawat jalan dan lain sebagainya, bisa memanfaatkan fitur yang ada di Sisrut tersebut. Walaupun memang ya harus dicoba, harus di trial dan error. Itu kemudian kendala, yang pasti yang namanya sistem itu kendalanya pertama tadi kalau dari sarana sinyal. Ya sama lah mungkin Bapak Ibu semua kemarin UTS UAS menggunakan Siakat, menggunakan Sipolin pada saat masalah di sinyal, ya akhirnya kan ya akan mempengaruhi yang lainnya. Sama gitu pada saat sistem ini patokannya sinyalnya bermasalah, pasti akan mengalami masalah yang lain gitu. Jadi harus dikuatkan di situ. Tetapi kembali lagi kemampuan secara kalau pemerintah kan harusnya lagi sih terkait dengan birokrasi dan lain sebagainya. Mungkin Bapak Ibu yang di lapangan sudah lebih paham bagaimana birokrasi untuk bisa memudahkan satu proyek dan lain sebagainya. Kemudian tadi mungkin sebenarnya kan Sisrut ini bisa diakses tadi oleh semua perawat dengan syarat ketentuan didaftarkan dan lain sebagainya. Nah, tapi tadi yang namanya perawat kesibukan di ruangan kan tidak hanya mantengin komputer, maksudnya kan tidak walaupun mungkin notifnya ada, tapi dengan kesibukannya bisa jadi terlewat. Dan memang tadi mungkin salah satu solusi di telepon, tetapi maksudnya mungkin sistem ini akan lebih baik kalau tidak ada maksudnya tidak perlu lagi telepon, kan harusnya seperti itu. Jadi ya mungkin seiring berjalannya waktu mungkin ya setiap berapa atau apalah ya, nanti mungkin ada penanggung jawab tersendiri di saat tertentu di sela-sela kesibukan untuk bisa tetap membuka akses Sisrutnya atau melihat kembali follow up dari notif-notif yang ada di Sisrut. Itu kemudian tadi untuk Sisrut saya rasa sudah banyak dan banyak pakarnya di sini. Tadi yang belum dibahas adalah terkait satu sehat. Kalau tadi Sisrut ini kan sifatnya instansi ya, jadi di fasilitas kesehatan dari puskesmas, rumah sakit dan sebagainya. Kalau satu sehat kan sebagai bisa diakses oleh semua individu masyarakat Indonesia gitu. Memang berawal dari COVID, kemudian ada Peduli Lindungi, dari Peduli Lindungi itu kemudian diperbaiki lagi menjadi satu sehat. Contohnya tujuannya sih semua informasi kesehatan individu masyarakat Indonesia bisa tercover di situ. Tetapi kembali lagi pemanfaatannya pun memang belum maksimal sampai sekarang gitu. Dari Bapak Ibu semua mungkin dulu gunain satu sehat hanya untuk pada saat check in, boarding, pada saat naik pesawat. Setelah itu sekarang pun sudah tidak pada saat tidak ada syarat ketentuan naik pesawat menggunakan satu sehat, akhirnya tidak terupdate kembali gitu. Nah itu yang memang menjadi kita itu masih mendownload suatu aplikasi karena suatu kepentingan tertentu, padahal ya kembali lagi sebenarnya ini tidak hanya tadi, kalau tujuannya tidak hanya untuk menjadi syarat terbang, syarat naik dan lain sebagainya, tetapi harusnya bisa digunakan untuk yang tadi informasi pada saat kita periksa dan lain sebagainya sudah terrecord di dalam satu sehat, tetapi memang belum sampai ke arah sana di negara kita.
Mungkin kalau di negara-negara lain sudah sampai seperti itu sih untuk yang jadi kalau boleh saya tahu Bapak Ibu semua sudah berapa banyak yang sudah semua pernah nggih menggunakan satu sehat? Sudah. Sudah, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, nanti dibuka lagi ya Bu ya satu sehatnya. Dicek-cek lagi adakah info-info lain yang ada di situ. Gitu. Oke, kemudian saya rasa itu kalian semua tercover semua sih, sudah good job untuk kelompok dan juga teman-teman semua. Kemudian mungkin saya menyampaikan evaluasi praktik Ibu. Jadi biar tidak mengumpul di belakang. Biasanya kan sebelum UAS Bapak Ibu akan tergesa-gesa dicekoi. Diwajibkan mengumpulkan banyak sekali tugas evaluasi praktek ya. Nah, untuk SIK ini kan kemarin dari awal sudah sampaikan ada evaluasi praktiknya. Dengan saya, Bu Trimawati dan Bu Tina. Nah, silakan bisa disimak sekarang. Untuk yang saya, kalau di kontrak kuliah itu terkait dengan sistem informasi puskesmas, tetapi tidak saya batasi. Jadi nanti teman-teman semua silahkan pilih salah satu aplikasi dari 3 aplikasi yang akan saya sebutkan. 1 Sisrut, 2 Sehat, ketiganya boleh sistem informasi puskesmas. Dan tugasnya adalah bikin video singkat saja gitu. Contoh tadi masuk ke Sisrut. Jadi bagaimana menggunakan aplikasi tersebut. Kalau memang ada identitas yang harus disamarkan, silakan bisa disamarkan gitu. Jadi video singkat saja bagaimana menggunakan aplikasi Sisrut, Satu Sehat atau sistem informasi puskesmas. Kemudian silakan nanti dikirim dikirim ke saya secara pribadi, boleh lewat WA saja untuk digunakan sebagai penilaian evaluasi praktik. Paling lambatnya sebelum UAS, jadi waktunya masih panjang. Tapi kenapa saya informasikan dari sekarang agar nanti tidak numpuk di belakang, karena di belakang pasti Bapak Ibu nanti kan masih mata kuliah yang lain juga ada SKS prakteknya, pasti disuruh maksudnya pasti ada evaluasi praktik yang juga biasanya karena ini daring sebagian besar akan membuat video itu. Bisa dipahami Bapak Ibu teman-teman? Izin bertanya Bu, ini tugas individu nggih Bu? Iya, ini tugas individu sebagai penilaian evaluasi praktikum di mata kuliah sistem informasi perawatan gitu. Jadi mumpung ya dengan segala kesibukan Bapak Ibu semua ada keluarga, kerja, masih kuliah dan lain sebagainya. Monggo nanti bisa diluangkan waktu membuat video singkat. Contoh tadi yang sudah biasa mengaplikasikan menggunakan Sisrut boleh divideokan sejenak. Kemudian Satu Sehat, kalau tadi kan semua orang bisa mengakses itu. Kemudian yang Timor Leste mungkin ini yang agak ini ya. Yang Timor Leste boleh pilih salah satu aplikasi yang ada di Timor Leste, apapun itu gitu. Dibikin videonya saja. Bu, izin bertanya Bu. Gitu. Sampai sini bisa. Izin tanya Ya, Bu. silakan. Bu, untuk Sisrut ini kita masukkan ini juga Bu, model pemeriksaan penunjangnya juga Bu, atau cuma cara-caranya aja? Caranya saja Ibu. Oh, caranya saja. Jadi nggak perlu mengaplikasi. Contoh Bu Narwati, Bu, iya, jadi Bu. masuk ke Sisrutnya, kemudian sampai ke halaman gitu. Jadi nggak usah ada nama pasien segala Bu ya? Mboten sah. Walaupun sudah terlanjur ada nama pasien, nanti bisa disamarkan. Bu. Gitu. Nggak harus ke rumah sakit rujukan. Terima kasih bisa ya. Bu. Maksudnya nggih. Ya, ada lagi yang mau didiskusikan? Izin bertanya Ibu. Untuk mengumpulkan tugasnya itu langsung lewat WA atau dikumpulkan link atau lewat email, gimana maksudnya Bu? Gini, sebenarnya
biar maksudnya memudahkan ibu-ibu dan tidak membebani si pen dan juga yang lainnya, silakan dikirim pribadi saja ke saya. Jadi kan nggak harus nunggu-nunggu kalau pakai link dan harus dikumpulkan dan si pen kan nanti pasti nunggu-nunggu dan nambahin kerjaan si pen dan yang jadi silakan ya sudah langsung dikirim gitu sih Bu kalau saya. Oh, okay. Terima kasih Bu. Yang gampang mengkonfirmasi. Ada lagi yang lain, teman-teman semua? Ibu Mona, mohon izin Bu, kalau bertanya terkait Mankep, nggak apa-apa Bu di sini? Mankep gimana Pak? Oh iya Ibu, teman-teman ada tanya terkait nanti UTS-nya Ibu. Untuk UTS, Mankep kan tanggal 28 itu gimana katanya? Oh ya, sebenarnya saya tidak harus di tanggal 28 itu. Kalau memang menghendaki dalam kita sekarang hari apa? Hari Jumat ge, Sabtu Minggu gitu. Nanti maunya kapan Pak? Sebelum saya maksudnya kayak minggu depan tuh saya hektik banget gitu. Jadi kalaupun nanti akan seperti kemarin kalau saya teknisnya nanti saya bukakan soal seperti yang SIK kemarin gitu. Kalau pas tanggal 28 itu pas jadwal UTS ya Pak? Iya betul, kalau di ini perkuliahannya Bu tanggal 28 untuk jadwal UTS kepemimpinan dan Mankep sih Bu. Monggo pun mau UTS minggu ini berarti besok saya siapkan soalnya dulu. Soal UTS Menkep hanya soal saya. Jadi kan kemarin terkait hanya dengan kepemimpinan, jadi hanya itu saja. Kemungkinan sudah saya kasih tugas ya Pak ya? Kepemimpinan itu ya, sudah ya? Sudah Bu, sudah yang dikirimkan linknya itu Bu yang di awal. Gini aja, berarti untuk kepemimpinan saya gunakan untuk nilai UTS saja. Berarti nanti tidak ada UTS khusus nggih. Cuma untuk sebagai syarat administratif berarti kan tetap harus ada berita acara ujian tengah semester nggih. Jadi besok nanti saya infokan ke Pak Redi, saya bukakan siakat untuk absen UTS saja. Gitu gimana teman-teman? Oke baik, itu lebih bagus Bu. Saya lagi banyak tugas Bu, kasihan teman-teman. Sama Pak, saya juga pusing. Iya, dosennya juga Bu sama, lagi banyak yang nguji juga. Ya, sama kita lagi hektik-hektiknya. Oke lah Bu, kalau begitu ya, mungkin biar sekalian teman-teman dengar juga dari Ibu langsung ya. Oke, nanti diinfo aja ya Bu ya, jadwal yang UTS absennya aja berarti Bu ya. Kemarin sudah terkait. Nanti tinggal absen, nanti saya infokan lewat Pak Redi. Gitu nggih. Oke Ibu, terima kasih yang banyak lain informasinya. mungkin. Sama-sama. Yang lain Bapak Ibu teman-teman. Cukup. Ini teman-teman yang gabung berapa nih? 50 mahasiswa. Oke, saya rasa itu dulu dari saya. Terima kasih. Monggo bisa melanjutkan kegiatan yang lainnya. Sehat-sehat semua. Semoga lancar semuanya, segala kegiatan hari ini. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Selamat sore. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mona. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu, selamat sore.
Antar dulu. Kita lanjut kuliah psikiatri kayaknya. Kayaknya bilang kemarin nggak bisa Pak Wahidnya. Mau apa? Mau wisuda. Oh, jadi keluar kita. Bubar sudah, nggak ada kuliah lagi kan? Tidur. Oh, keluar ya, Wi. Dadah, Wiwi.